Masuk ke bahas F1, kita akan tentang apa? Imola. Yang bener kan? serius. Ya maaf nih di sini. Kita akan bahas Imola karena sebelumnya kan kita udah bahas tentang Nürburgring, udah bahas Edisi Portimao. lalu, ya. Ya video sebelumnya. Ya, Sekarang kita akan bahas tentang Imola. Imola. Kapan terakhir Imola itu digunakan? Dan kenapa dia digunakan? Hah, kenapa dia digunakan? Karena Karena sirkuit, sirkuit Karena bawah. udah lama nggak dipakai. Iya, tapi emang grade-nya dia grade 1. Grade 1. Tadinya sih 1T udah tulisannya. Apa tuh 1T? T itu buat tes doang. Oke. Buat tes doang, tapi setelah beberapa upgrade, Imola tuh terakhir 2006. 2006 ya. 2006. Yang menang Namanya San Marino GP dulu ya. ya San Marino GP, yang GP, menang Michael Schumacher. Schumacher. Dia balapannya Dia pole position epic. juga kan? Hah? Pole position juga deh. Pole position. Ya. Menang di sini. Balapannya lumayan epic dia lawan Alonso ya? Alonso ya. Ini benar-benar game-nya tuh tipis. Jadi sebenarnya Imola ini banyak ditunggu sama fans gitu ya. Karena emang tracknya ini banyak historinya sih, lebih banyak histori dan emang setiap balapan di situ emang seru gitu. Oke. Jarang yang balapannya boring gitu. Contohnya terakhir ini 2006. Emang udah ya hampir 14 tahun atau 15 tahun lah nggak mampir di track pernah di ini. F1 cuma dipakai tes doang. Ya, karena waktu itu Imola tuh emang secara safety dia Kurang. dirasa kurang gitu kan. Karena kedekatan kayaknya gravel sama temboknya itu kedekatan. Iya, Untuk sampai F1 sekarang ya. Untuk F1 kedekatan ya. Bahkan kan 94 itu dua terakhir pembalap meninggal sebelum Julius Bianchi ya di sini kan. Iya. Waktu KTT, Roland Ratzenberger, yang hari Minggu, Ayrton Senna. Emang sirkuit ini tuh bener-bener apa ya, tricky sih jatuhnya. Dan karakternya dia kencang. Tapi setelah dirombak setelah 94, di mana ditambah chicken segala macam, itu dia buat apa biar balapannya nggak terlalu kencang, tapi di Imola tuh tetap seru gitu kan. Oke. Imola mungkin kalau nggak ada pandemi dia nggak bakal comeback gitu kan. Iya. Karena emang Liberty Media pun butuh sejumlah seri. Iya, buat nambah-nambahin seri, tapi dia serinya terlalu mepet nih sama Portugal. Portugal beda seminggu doang ya? Beda seminggu. doang, iya. Makanya kenapa dia nggak ada sesi latihan Bebas. Jumat? bebas nggak ada. Jadi dari itu Portugal. cuma FP1 langsung kualifikasi. Iya. Sebenarnya sih Nürburgring kemarin gitu. Cuma itu kan karena cuaca kan. Iya. Tapi kalau di Imola ini Emang dijadwalkannya Sabtu mulainya. jadwalnya Sabtu karena satu logistik, yang kedua itu kabarnya ya polusi suara. Jadi emang Emang dekat sama pemukiman? kayaknya sih dekat, tapi nggak tahu tanya Belum pernah orang. sana soalnya? Ya, tanya mungkin dia banyak gang kecil gitu Oh, kan. iya, benar-benar. Banyak bayi Kayak gitu. disentul ya. Ya kan kayak gitu kan. Disentul ya, iya. Tapi kan tadinya mungkin nggak banyak rumah, mungkin karena tiba-tiba dibangun perumahan gitu Iya, kan. karena udah mungkin jarang ada event internasional juga yang besar di situ. Tiba-tiba dia balik ke Imola. Akhirnya Makanya tuh Mulai jadi Sabtu. pihak Liberty Media itu pengen semua kru mekanik itu yang bawa truk besar itu dari Portugal ke Portugal. Portugal, ada Portimao namanya. Dari Portugal, Portugal. ke Imola itu katanya 2.500 km. Iya, bahkan tim-tim balap tuh kayak ibaratnya kan kalau di beberapa seri tuh kayak supir truknya tuh ada istirahatnya dulu. Iya. Tapi Ini mau dia nyampe ada penggantinya. langsung Enggak, bikin jadi lagi. bener-bener ada gantian nyetirnya. Iya. Nggak ngantuk kayak lu sekarang gini, biar nggak ngantuk. Coba kan. Jadi Bastard tanya netizen dia ngantuk ya? Emang ngantuk. Ini sore-sore emang. Iya. Belum kopi, Sore kok saya ini. belum kopi. Belum ngopi. Jadi ngopi ini. Tapi emang kalau ini kenapa Alfa Tauri bukan karena dia potensi. Tauri pernah tes soal di sini. Soalnya dia pernah tes Pernah tes. dan satu-satunya tim 2020. Waktu dia buat livery bukan sih? Iya, Livery baru kan? Iya, Sini kan livery iya. baru. Tapi mungkin kalau tes F1 yang gak resmi gitu emang dibatasin sih. Mungkin lu nggak boleh bener-bener R&D segala macem. Iya, cuma Tapi emang murni nyoba doang. Gitu. iya, foto yang terbaik yang kita dapat ya ini Alfa Tauri. Tauri. Dari Imola sekarang kondisinya. Iya, tapi ada kemungkinan juga sih. Ya ini gua nggak tahu sih, emang Alfa Tauri ini emang kadang rezekinya apa hokinya gede tuh di track-track kandang gitu kan. Oh iya di Monza, Iya, iya Monza kan? kemarin bagus. Bagus gitu kan. Dan lagi Imola ini biasanya seru dan banyak insiden. Contohnya ini Tahun berapa nih, Ye? 2006. Siapa berapa Jepang ya? Ini yang depan ini Yuji Ide. Ini salah satu pembalap terburuk yang F1 pernah ada di F1 nih. Waduh, Kita bisa bahas nih kayak Iya, pembalap-pembalap terburuk dan terkonyol di F1 nih harusnya dia ada di list nih. Hah? Jadi kayak dia tuh pelan banget dan bikin kecelakaan. Jadi dia setelah balapan ini nih dia nabrak pembalap namanya Christian Albers. Ini Albers. Ini Christian Albers ini Yuji Ide. Hah? Jadi lisensinya dia akhirnya dicabut. Dia nabrak ini apa gimana? Dia kayak ya dia emang nggak siap buat F1 gitu loh. Oh. Jadi dia Itu era belum ada super license soalnya. ya sebenarnya sih kalau dilihat dari helm nih sebenarnya Takuma 1 UGD-nya itu nggak kelihatan. Harusnya dia sama-sama DNF di sini. Tapi UGD itu crash sama Christian Albers dan setelah balapan ini lisensi super license-nya itu dicabut. Oke. Dia tuh
Tapi balapan abis itu dia balapan di Jepang ya Super Formula atau kayak Super GT gitu dia masih lumayan oke lah, tapi dia emang nggak cocok lah buat D1. Oke. Jadi kalau Imola tuh emang sebenarnya bisa menghadirkan balapan yang seru. Karena nih kita lihat lagi. Nah ini ada contoh pakai project cars juga. Iya, Project karena cars juga gue di cuma Imola. pakai simulator itu. Oke, ini contohnya kira-kira gambaran ntar di sirkuit Imola pakai mobil F1 tuh seperti ini. Nah, Imola itu sebenarnya kalau kita dari Portimao itu agak beda ya. Kalau Portimao itu dia treknya lebar, Iya. dia cenderung sempit, Iya, dan dia counterclockwise. cuma 10 meter lebar nggak salah. Ya, pokoknya dia salah satu yang paling sempit. Portimao tuh bisa 14 meter nggak salah. Ya, Portimao itu 14 meter, kalau ini 10 meter, dan karakter Imola sebenarnya mirip-mirip kayak Monza sebenarnya, tapi dia Banyak straightnya datarnya sebenarnya. datar tapi Straightnya pendek. straightnya pendek. Dan kalau di sini mungkin apa kayak run off segala macamnya belum dilebarin lagi ya, karena mungkin ini nggak terlalu update video sama lama kondisi kayaknya. sekarang ya. Iya. Makanya kenapa Imola dulu nggak dipakai VAR lagi, karena mungkin run off-nya tuh nggak terlalu panjang, tapi kalau ya Tidak ini sampai 25 meter iya sesuai batas ya FIA. minimalnya 25 meter ya kalau tikungan-tikungan kayak tadi ya. Nah ini sebenarnya Imola tuh harusnya dia kayak low down, kelihatannya kayak low downforce, tapi Sebenarnya high downforce ya tapi sebenarnya. sebenarnya high downforce, jadi pengeremannya tuh ya lumayan banyak yang keras lah, dan tikungan-tikungan cepatnya tuh juga banyak nih kayak gini nih. Itu hitungannya masih tikungan yang lumayan cepat. Yang biasa boleh ya. Chicane-nya pun cuma di sini gitu nih. Ini chicane yang lumayan tricky tuh ada di di sini Di nih. menjelang tikungan terakhir. Iya. Yang ini, ya. Ya, ini chicane ini tuh 2005-2006 tuh sempat diprotes karena krapnya tinggi. Karena dan sempit juga. Sempit juga dan krapnya tinggi, lebih tinggi dari Nürburgring kemarin. Oke. Dulu tuh pernah diprotes sama tim-tim F1 karena krapnya ini ngerusak mobil gitu kan, karena terlalu tinggi. Tapi harusnya tuh Suspensi ya. iya, rusak sayap depan segala macem. Tapi kalau dari segi aspal grip segala macam sih Imola ini nggak terlalu seabrasif di Portimao. Mungkin tikungan yang cukup tricky itu yang di sini Nah nih yang agak. terakhir. Karena kalau emang dia tidak ngerem di waktu yang tepat, dia babak ke sana pasti. Iya, ini agak Dengan terenyuh dengan turunan ini. turunan gitu. Nah di sini kalau mobil F1 yang baru lebih bisa flat out sih ini. Oh. Nah kalau Imola itu ada dua layout ya. Iya. Kalau yang ini layout yang balap mobil tuh dia nggak ada chicane-nya. Jadi Yang dia setelah R terakhir sebelum finish tuh ada chicane kalau di USBK. ya dia di sini ada chicane-nya nih biasanya kan. Tapi kalau di sini dia flat out sampai tikungan 1-2 lagi. Sebenarnya Imola ini bisa kayak Mugello atau Monza yang dimana balapan itu jadi seru gitu kan. Karena karakter tracknya ini track-track jadul kayak gini biasanya emang lebih seru ketimbang track-track kayak Yas Marina, terus kayak Sakir segala macem. Dan kita balik lagi nih dengan minim straight-nya kayak gini, mesin-mesin Renault ini punya potensi. Ini kebetulan aja sih. Bisa jadi mungkin kalau tidak dari kubunya Renault sendiri atau dari McLaren. McLaren bisa. Red Bull juga harusnya bisa karena di sini mungkin dia tidak terlalu butuh power ya Mercedes yang lebih gede, tapi emang Mercedes sih masih tetap bisa dominan. Tetap bisa di mana aja dia. Dia tetap bisa di mana aja. Dia menang ya. Tapi dengan keterbatasan free practice segala macem, ya beberapa mesinnya kayak Honda atau ya Renault punya potensi lumayan lah buat bisa menyodok minimal podium deh di belakangnya Hamilton lah gitu kan. Tapi emang kalau bisa dibilang ini bukan sirkuit yang kencang itu agak aneh soalnya time zaman 2006 aja itu 1 menit 22 Iya 22. si Schumacher. Dan sekarang tuh layoutnya Sekarang mau 1 menit 15 kali. iya kan, dan panjangnya itu udah lebih berkurang, biarpun berkurangnya cuma sekitar 10 sama 20 meter. 4,1 4,2 ya. Tapi ya downforce-nya pun yang sekarang tuh ya lebih tinggi dan mobilnya juga lebih kencang gitu. Oke. Tapi ya balik lagi tim-tim tuh kayak nggak punya data pasti sih sebenarnya di track ini karena ya ini mobil udah beda jauh. Sekarang ada DRS gitu kan, mungkin DRS-nya tuh di stat ini. Nah, Itu bangunan ada DRS. Nah ini kan kalau dulu Senna meninggal di tikungan ini kan. Jadi tikungan ini dibelokin ke kiri dulu baru kembali ke jalur ini. Kalau Senna kan dia nabrak lurus. langsung nabrak gitu ya. Imola ya kemungkinannya buat balapan seru ya tinggi ketimbang ya trek-trek kayak nanti selain itu Yas Marina, Yas Marina. penutup Istanbul ya. Turki tuh kayak sedikit agak membosankan. Istanbul mungkin sama serunya karena counterclockwise dan banyak tikungan cepat gitu kan. Nanti kita bisa bahas terpisah. Oke. Tapi kalau di Imola ya komentar pembalap tuh kayak Daniel Kvyat waktu dia tes sama AlphaTauri itu dia nganggep desainer F1 itu sekarang gagal bikin sirkuit kalau setelah dia jajal Imola gitu kan. Iya. Karena sirkuit-sirkuit klasik kayak gini emang lebih menantang sih buat pembalap ketimbang Di sirkuit modern. Iya, Karena rata.
ya cenderung rata, dan kalau di sini kan konturnya alami gitu naik kan, naik turun turunnya. ya. Makanya justru pembalap mungkin lebih suka waktu di Portimao kan, di sirkuit modern tapi layoutnya ya kayak Lewatnya klasik. lewat beneran, lewat bumi beneran gitu. Ya. Harusnya sih time-nya ya bisa sekitar 11-an lah. 11-an ya, Iya, 11-an. karena cuma 4 kilo ya tracknya. Pendek-pendek. Berarti bisa balapan berapa lap tuh? 70-an ada kali. Iya, sekitar 70 segitu. lap tuh bisa balapan. Ya kan dia DRS kebuka. Di sini emang ada tikungan segala macam, tapi ya bisa di flat out lah untuk buat mobil-mobil F1 spek 2020 sampai tikungan 1 dia DRS-nya pasti open terus. Oke. Pasti ya. Nah, ini potensi mesin-mesin kayak Racing Point atau enggak Racing Point apa Mercedes ya unggulnya di sini, tapi kita nggak tahu kan waktu tikungan mungkin yang bisa dimaksimalin oleh mobil-mobil kayak Renault atau McLaren ya di area situ. Lalu bisa juga balapannya lumayan chaos karena safety car, karena kalau kita lihat ya, kalau emang sih Imola ini permasalahannya adalah Pertama sempit juga tuh. iya, curb-nya tuh Pasti sempit. Kalau misalnya dia pembalap ada insiden di sana, Iya. pasti udah ada safety car dari mulai balapan. iya agak sulit. Kalau ibaratnya kayak buat evakuasi mobil satu aja kayak ngeluarin dari track itu bisa safety car keluar dulu gitu kan, dan itu bisa bikin drama lah ibaratnya gitu. Drama di Imola. Drama di Imola. Jadi judul tuh. Jadi judul tulisan. Lanjut, Apa lagi, Ji? prediksi doang. Prediksi, ntar aja prediksi mah. Prediksinya nah enggak lah, Seperti mau apa? enggak ini prediksi Imola Prediksi Imola. ngantuk. Prediksi Imola itu kalau mau prediksi ya, yang pernah balapan di sini aja balapan beneran tuh cuma Kimi Raikkonen. Yang sisa Yang sisa, Iya. karena lainnya udah pada nggak ada. Alonso udah nunggu tahun depan. ya, dan belum tentu dipakai lagi, ini kan Itu track dipakai dadakan. lagi. Waduh, mau toprik kali terdadakan. HDC lu. Kalau gue pegang Red Bull di sini. Siapa yang podium tiganya? Enggak, kalau gue dari satu Red Bull Satu mungkin. Red Bull. Bisa Red Bull. Satu Red Bull. Siapa tapi? Ya Verstappen. Verstappen. Albon. Kalau ya, Albon? ya bisa jadi tapi tetap Verstappen. Verstappen diunggulkan. Oke. Kedua Lu antara siapa lu? Mercedes lah. Masih Mercedes apa Red Bull? Mercedes lah. Oh, Mercedes. Gue sih Mercedes gue. Pertama sih menang Mercedes. Itu dia tidak akan terkalahkan dimanapun itu. Ya. Sedang Tapi jago-jagonya sih. Tapi mungkin Sirkuit kalau sirkuit track kiri. kayak ini bisa aja Red Bull. Yang kedua, Kalau yang potensi kuda hitam, kedua Verstappen kalau gue. kalau potensi kuda hitam, kayak Ricciardo bisa lagi di sini. Kalau di Portimao dia Ricciardo mungkin ya. agak Ini kedua sulit. Enggak, ini siapapun kuda hitam yang Oh, tiba-tiba yang bisa menyodok podium. podium. Gue Charles Leclerc. Wow, bisa tuh Ferrari. Leclerc. Ferrari kayaknya lagi kemarin juga lumayan bagus, cuma Ya. apes aja. Ya sebenarnya emang karakter tracknya Karena nih ya mirip-mirip Nürburgring Dan lah. ini emang tipe-tipe Agak-agak kali Italia hypercross. kayaknya emang mirip-mirip lah. Ya Masih sebenarnya bisa kayak Monza gitu. ya kemarin bener sih Nürburgring itu Leclerc tuh bisa sebenarnya. lumayan gitu Ada kan. potensinya kan. Mungkin ada progres yang dibikin Ferrari gitu kan. Oke, Imola ketiga Ferrari. Ya minimal ya bikin senang orang Italia lah ya kan. Oke, karena Ferrari belum pernah belum pernah menang yang wah banget gitu. Bukan menang. Austria kan menang gara-gara Ya, penalti. bukan menang, Hamilton podium ya, doang kan. Podiumnya nggak wah. Padahal gitu. tahun ini doang nih balapan di Italia bisa ada 3. Iya, tapi Ferrari belum pernah ada yang menang. Iya, podium pun nggak ada gitu. Podium nggak ada gitu. Gimana mau menang Gimana gitu. tidak dibanggakan gitu. Boleh. Kalau Oke. saya menang Red Bull, kuda hitam, Ricciardo. Dua tiganya antara Ferrari atau Renault. Ya kalau saya pokoknya yang menang Red Bull nih Verstappen, tapi Nah. potensi yang bisa menyetok podium Ricciardo. Kalau lu kan tadi bilang 1-2 tetap Mercedes, tapi potensi ketiganya Ferrari. Leclerc ya, Yoi. boleh lah. Oke. Kita lihat aja di Siapa yang setelah menang? seri Imola. Kita lihat semuanya setelah Imola berjalan. Imola tanggal 1 November. Oke. Oke, siap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Dadah.